makanya kita menjunjung menghormati baca maulid. Itu adalah salah satu di antaranya bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu dipenuhi dengan Sayyidul Istighfar. Ada ulama mengatakan bulan istighfar, bulan taubat. Untuk taubat sudah taubat. Nah, pengampunannya Allah tuh bulan ini dobel. Makanya kalau tidak dipenuhi dengan istighfar bulan ini, sangat rugi. Gampangnya kalau ulama mengatakan bulan ini bulan mulai penanaman, pembibitan. Ada persemaian, pembibitan, persemaian, habis itu ada pemeliharaan, setelah pemeliharaan panen. Nanti setelah Rajab mengampuni dengan istighfar, apa saja. Kalau ulama-ulama biasanya kalau bulan Rajab, mulai malam ini kalau biasa-biasa bulan Rajab tidak dibaca, mulai malam ini dicatat. Setiap hari penuhi biasanya ulama habis isya dan habis subuh membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sampai 70 kali. Itu kalau di Hadramut di negara Yaman itu hampir semua masjid, musola, majlis kalau habis isya ataupun habis subuh berkumandang itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi, minta pengampunan dari Allah. Ini bulan-bulan obral, bulan diskonan dari Allah Ta'ala untuk pengampunan. Sayang kalau nggak dibaca dengan istighfar, dipenuhi dengan istighfar. Atau tidak, kalau pagi, sore, baca Sayyidul Istighfar. Hafal. Kalau nggak hafal nanti minta dicatat sama Ustaz Hidayat, dibaca bareng-bareng, dihafalkan bersama-sama. Itu ada hadis Sahihul Bukhari, itu mengatakan manggolaha minan nahari mukinan biha, ya, famata min yaumihi gobla an yumsi bahwa ahli jannah. Dan sebaliknya bil akas, sebaliknya manggola bil laili, ya, famata gobla an yusbih bahwa min ahli jannah. Barang siapa yang membaca pagi sebelum sore, itu tanggungannya Allah waktu membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu rojoni mbahi, Pak. Mbahi istighfar. Mbahi istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu dibaca pagi 3 kali, sore 2. Siapa yang membaca mukinan biha, yakin dengan bacaan itu, yakin dengan Allah Ta'ala tatkala dia meninggal. Kalau dibaca pagi sebelum sore dia meninggal, ahli jannah, Pak. Ini di kitab Sahihul Bukhari. Dan kitab Sahihul Bukhari itu periwayatnya kalau sudah sahih itu periwayatnya wali semua, Pak. Perawi-perawi hadis ini yang riwayat ini, kalau ada cacatnya sedikit, itu sudah dicap, tidak dipakai lagi riwayatnya. Artinya kalau ada salah ya kecil yang tidak kelihatan. Kalau manusia pasti ada salahnya. Selain Anbiya maksum terjaga, selain Nabi ada kesalahan tapi kecil sekali. Dan itu auliyaillah. Kalau tidak bisa menjadi perawi. Contoh dari saya Satu Hidayat, nanti Mas Riksa apa lagi. Nah, kalau ada satu yang kesalahan sedikit di masyarakat kita ketahui, tidak jadi perawi. Nah, itu hadis sahih itu semuanya bebas bersih dari kesalahan. Makanya banyak yang paling wali. Makanya kalau Rajab sering dibacakan hadis-hadis Bukhari yang meriwayatkannya sudah wali-wali Allah. Apa enggak turun hidayat bagaimana?
rahmatnya turun. Lebih-lebih yang dibaca matanya, ucapannya Kanjeng Nabi lah. Itu kenikmatan bulan Rajab. Kalau sudah bulan Rajab, Sya'bannya berhasil. Kalau Rajabnya itu selalu dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan kehormatan, berjuang, amaliyah dan ibadah yang baik, insya Allah di Sya'bannya akan juga mendapatkan faedah yang besar juga. Sya'ban, katanya Nabi, syahri. Kenapa syahri? Bulanku maksudnya. Katanya Nabi, ini bulanku. Kenapa bulanku? Di situ turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Makanya kalau Sya'ban penuhi dengan sholawat. Sholawat apa aja? Sampai sholawat terpendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mau apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Sampai gampangnya lambinin dombleng enggak masalah. Itu kalau Sya'ban. Baru nanti kalau sudah Ramadan, syahrul ummati, bulannya umatnya Nabi, sudah banyak lagi baca Al-Quran, banyak lagi qiyamul lail. Baru nanti Syawal judulnya Fitri. Nah, Fitri itu seperti lahir dari ibunya suci. Nah, itu namanya baru Fitri. Kalau tidak begitu, ya tidak Fitri. Apa sudah namanya terserah Anda. Rajabnya tidak baca istighfar, Sya'bannya tidak baca sholawatan, terus Ramadannya biasa-biasa saja, tarawih kadang awal sama akhir, tengahnya belum. Nah itu nanti kalau Syawal minta fitri, ya malaikatnya nanti dulu katanya. Ya, sudah masuk isya belum? Hah? Kalau mungkin itu aja yang bisa isi. Mudah-mudahan dari pertemuan kita baca maulid, mudah-mudahan dijadikan kita ini jadi orang-orang yang muhibbin ila Rasulullah. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Mas Iksa, kalau ada pertanyaan, Fadhol. 1 atau 2? 1. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau tanya. Mohon penjelasan tentang perbedaan antara wakaf dan sedekah. Mohon diperjelas. Terus yang kedua, di Al-Quran disebut inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Yang saya tanyakan, seperti saya ini sering sholat tapi maksiat masih kumat terus. Nah, yang saya tanyakan, apakah sholat saya ini termasuk fasad? Ketika sholat fasad, apakah saya harus mengulangi dalam menjalankan sholat tersebut? Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sodakoh dengan wakaf. Kalau sodakoh itu tidak bisa diutak-atik. Ya. Kalau belajar dari kalangan Syafi'iyah, fikih-fikih, kalau sudah masuk wakaf, umpama contoh, saya mau sodakoh ke masjid, ya, ataupun sodakoh kepada fakir miskin, biasanya ya sudah dilepas yang namanya sodakoh kayak hadiah. Tapi kalau masuk ke dzurriyyah Nabi, tidak bisa. Sodakoh ahli dzurriyyah Nabi tidak bisa menerima daripada sodakoh. Sodakoh diberikan selain dzurriyyah. Jadi 8 asnaf tadi. Ada 8 asnaf, paham? Fakir, miskin, apalagi boleh lah. Masuk apa aja. 8 asnaf boleh, ke masjid boleh. Tapi kalau wakaf, kalau sudah mewakafkan, karena kata wakaf itu kata wakif. Wakif itu berhenti. Ya, diwakafkan, diberhentikan. Umpamanya dalam pendidikan, diwakafkan untuk pendidikan, ataupun di masjid, ataupun apa sudah. Itu kalau sudah muwakif, orang yang mewakafkan, ya sudah. Harusnya yang ada yang menerima syahid, ada syahidnya, dicatat. Lebih-lebih kalau zaman sekarang harus ada hitam di atas putih. Ya.
Banyak sekarang orang yang mewakafkan daripada kakeknya untuk masjid masalah. Untuk masjid misal ya, masjid. Itu anak cucunya nggak tahu. Taunya warisan. Aku duwe simbah ning bapak turun, ternyata simbahku duwe tanah bu masjid. Loh, itu warisan. Itu tidak boleh, itu haram. Kalau sudah diwakafkan, apa ucapannya yang diwakafkan untuk masjid dan masjid? Menurut Imam Syafi'i, kalau fikih Syafi'i, sampai pun dengan ketinggian hukum Imam Syafi'i, kalau ada barang yang diwakafkan, umpamanya kayu masjid ini rusak, ataupun genteng rusak, ataupun genteng mau diganti, itu tidak bisa, tidak boleh diutak-atik. Itu Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Walaupun ada ikhtilaf, ada perbedaan madhab. Madhab yang lain boleh, umpamanya ada genteng mau diganti kupalung, ya gentengnya sudah rusak, kuno, umpamanya diwakafkan. Oh, ini barang wakaf, sudah boleh diganti. Boleh diganti dengan kupalung ataupun genteng pres yang sekarang. Tapi hasil dari wakaf yang dulu tidak boleh diperjualbelikan kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau bukan menurut Imam Syafi'i, silahkan. Artinya ada perbedaan ulama, ada ikhtilaful ulama. Ya. Terus yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau ada Quran jangan ditaruh di bawah. Nah, kenapa kok sudah sholat, sudah bolak-balik, tapi kok masih maksiat? Contohnya tadi aja sudah istighfar. Kalau padahal jaminan, kalau siapa yang membaca dengan mukinan biha, yakin, gampangnya ini. Kalau Allah Ta'ala ngasih ujian, itu jawabannya sudah ada. Ujian, itu jawabannya sudah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah, minta ampunlah aku, katanya Allah ini. Ghafara, Maha Pengampun. Artinya tinggal kita menjalankan. Paham tuh? Kalau kita sholat masih bermaksiat, berarti kita nggak yakin. Pelajari dulu keyakinan. Kalau keyakinan itu dengan bisa yakin, ya pelajari dulu dalamnya keyakinan itu apa aja. Contoh, sholat. Oh, saya masih sholat, kenapa kok saya masih maksiat? Cari dulu, kenapa? Belajar, tanya kepada Ustaz, apa yang tahu wudhunya bagaimana saya ini, menggunakan airnya air bagaimana. Terus bacaan sholat, hukum-hukum sholat, rukun-rukunnya sholat bagaimana, dipelajari. Bukan terus nanti sholatnya harus diganti, enggak. Tidak perlu diganti. Lebih-lebih antum makmuman, jamaah, afdol, itu yang menanggung imam, tidak perlu diganti. Kalau masih melakukan maksiat, ya terus jangan berhenti untuk tobat, untuk istighfar. Makanya ini bulan Rajab betul-betul minta bulan tobat. Berhenti ya tobat, sudah urusannya tidak ada masalah dunia, akhirat. Allah. Ingat, di dalam depan Anda ini 1 kali 2 meter. Di dalam beribadah, di dalam mengamalkan, ada kan hadisnya itu apa? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hidup di dunia tidak ada masalah. Sakarmu bebas, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi bawahnya, kalau kamu beramal, beribadah, harus hati-hati, seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya apa? Harus imbang. Akhirat ini didahulukan. Kalau akhirat didahulukan, dunia ngintil. Tapi kalau dunia didahulukan, belum tentu akhirat ngintil. Paham ya maksud saya? Jadi kalau sholatnya masih ada bermaksiat, ya introspeksi. Apanya yang salah?
barangkali wudhu, barangkali rukun sholatnya. Intinya ya tanyakan, belajar kepada orang yang lebih tahu ataupun ustaz ataupun dia seperti itu. Oke, mungkin paham tuh, paham? Baik, kalau Abu. Untuk